Halo guys. Masa Sekarang nggak apa-apa guys. Sekarang kembali bersama saya Agustino dan ini siapa mas? Saya Gambong. Di video ini kita akan membuat video untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Betul. Masa mas mau gantian ngomong mas? Jadi di sini kita mau Debat ringan. Debat ya. buat apa ya? Mengeluarkan statement masing-masing soal 3 isu-isu yang kita pilih di yang ditugaskan oleh Bapak Oni. Jadi langsung aja masuk yang Ke poin pertama. Pernyataan pertama. Ya, isu pertama. Data kuantitatif lebih bermanfaat daripada data kualitatif dalam pengambilan keputusan manajerial. Kalau menurut Mas Gambang, Kalau di sini saya di posisi setuju pastinya. Setuju karena ya semua tahu kan data kuantitatif itu memberikan objektivitas yang tinggi. Ya sehingga pengerjaan itu mengurangi bias kognitif dalam pengambilan keputusan seperti itu. Lalu di kuantitatif kan juga ada angka, ada rasio dan ya semacam tren statistik itu untuk memungkinkan manajemen itu melakukan evaluasi kinerja yang terukur. Apalagi di dunia manajemen kan harus butuh respon cepat. Seperti itu. Sudah gitu. Ya itu menurut saya. Kalau menurut saya berarti kalau Mas Gambang Pro saya harus kontra. Harus kontra. Ya, Oke. lalu Kalau saya kan tidak setuju dengan pernyataan ini. Data kuantitatif lebih bermanfaat daripada data kualitatif dalam pengambilan keputusan manajerial. Kan ini dalam pengambilan keputusan manajerial. ya itu nggak setuju. Nah, tidak setuju. Oke, kenapa karena, Mas? Apa ya? Karena data kuantitatif itu tidak selalu bermanfaat, Mas. Maksudnya itu karena dia hanya menjawab apa yang terjadi. Bukan kok menjawab mengapa itu terjadi. Alasan dibalik mengapa itu terjadi nggak menjawab. Oke. Kan biasanya keputusan manajerial itu seringkali bersifat kompleks, melibatkan faktor-faktor manusia seperti halnya motivasi dia kerja itu apa, daya kerjanya gimana, resistensi perubahan, dan persepsi pelanggan, begitu mas. Kemudian itu kalau ketergantungan berlebihan pada data kuantitatif itu justru akan beresiko. Terus apa itu mas? Nah, karena akan menciptakan false precision. Apa itu false precision? Itu ya, ilusi kepastian mas. Oke. Kepastian sesaat gitulah. Di PHP gitu? Loh, bukan pokok ilusi kepastian kayak karena data ini menjawab kayak gini, berarti ini sudah pasti. Padahal belum tentu itu pasti. Bisa jadi kan di belakangnya alasan terjadinya itu kan kita belum tahu juga. Oke, itu. Gitu mas. Oke, siap. Boleh. Kemudian nomor 2 ya. Oke, sekarang nomor 2. Sekarang nomor 2. Coba sekarang Mas Agustino duluan. Saya duluan. Ya, setuju apa enggak? Nomor 2 ini kan pernyataannya sistem informasi yang otomatis selalu meningkatkan kinerja organisasi. Oke, siap. Kembali seperti semula tadi, saya akan berada di posisi tim kontra. Oh, tim kontra. Oke, boleh. Saya apa kan? Ya, enggak apa-apa. Oke. Klaim bahwa otomatisasi selalu meningkatkan kinerja itu lebih ke mengabaikan fakta bahwa sistem informasi itu tidak netral, Mas. Ia merefleksikan desain dan asumsi dan kualitas data organisasi itu sendiri. Otomatisasi yang diterapkan pada proses yang belum matang justru mempercepat kesalahan dalam skala yang lebih besar. Jadi kayak human error itu memang berkurang. Iya pasti. Tapi sistemnya itu error kan bisa terjadi. Sistem error pasti. Bisa menjadi jauh lebih sulit kan. Iya. Berarti kan ini tidak menjawab sistem informasi yang otomatis akan selalu meningkatkan kinerja organisasi, mas. Kinerja organisasi. Nah, Oke. Kan tidak harus selalu menjawab itu. Maksudnya itu kan bisa jadi kayak tadi sistem error bukan human error. Human error, oke. Oke, gitu. Terus. Oke, terus. Ada NPC juga. Kamu nggak dipotong. Jangan dipotong ya. Oke. Kemudian bisa langsungkan jawab lagi yang bro. Kalau pro ya namanya otomisasi. Ya. Di dalam sistem SIM itu sendiri pasti yang menghilangkan hambatan pasti kan. Otomisasi kan mempercepat, efisien pasti kan. Mempersingkat waktu. Dan ya benar human error pasti terjadi. Human error itu sistem berkurang. Sistem error pasti terjadi, tapi human error itu pasti berkurang. Iya kan? Tapi bukan berarti nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi juga. Pasti ada. Terus habis itu
menurut saya juga sistem otomatisasi itu memperluas kapasitas juga mas. Gimana itu mas? Jadi secara analytics eksponensialnya, Apa itu? Wah, saya nggak tahu itu. nah itu bisa sharing sendiri mas. Wah, Tahu. loh, kenapa nggak sampean jelaskan mas? Langsung di depan ini. Mas semester berapa kok nggak tahu mas Jan? Kebangetan. Jadi sehingga Sampai tahu di ya, Mas? organisasi itu bukan hanya bekerja lebih cepat, tapi juga lebih cerdas harusnya. Kan kebanyakan otomatisasi kan terjadi dibuat oleh kita, dan juga sistem. Ya kan? Berarti Kalau kita ada upgrade bilang otomatisasi. lebih cerdas, mungkin yang lebih cerdas itu yang buatnya mas, bukan Itu- yang makainya Itu mas. kreator mas ya. Kita akan Kalau membacakan yang soal pakai sistem. kan pasti kan ketergantungan nanti Tergantung apa itu? pada sistem itu. Udah banyak mas. Oh, Kenyataannya udah banyak. Oke. Kita juga gitu mas. Iya kan, otomatisasi, mempercepat, kita mempercepat. Nah, kalau soal mempercepat di otomatisasi, ya saya setuju. Meningkatkan. Ya, tapi kalau seperti Mas tadi, ya saya setuju juga harusnya. Karena kan nggak semua itu harus soal otomatis semua. Gitu, pasti ada beberapa alasan yang mendukung gitu. Seperti itu. Terus ya kalau dibuat jangka panjang bisa kan mas sistem kan mas, ya Iya. bisa ada upgrade dan kalau manusia kan bisa Gonta-ganti lah. ganti bisa meninggalkan orangnya mas. Sistem kan masih bisa diteruskan informasi itu otomatisasi. Oke. Gitu. Jadi bisa meningkatkan produktivitas pasti. Terus membangun fondasi organisasi juga pasti mas. Terus yang lebih adaptif juga adaptif juga terhadap perubahan pasar teknologi. Pasar dan teknologi maksudnya. Gitu. Itu menurut saya. Menurut Mas Gambang ya. Oke, baik. Oke. Itu jawaban untuk nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi kita. Sekarang ini nomor 3. Oke. Oke, baik kita lanjut ke isu yang terakhir yaitu isu yang ketiga. Apa itu mas? Di sini soal SIM ini membuat manajer terlalu bergantung pada teknologi. Oh, saya setuju itu. Pro saya. Pro. Iya mas. Oke, kenapa mas? Coba. Nah, kita tanya mas, kenapa mas? Kenapa? gitu? Kenapa kok pro? Kenapa Karena kok pro? menurut saya SIM Ya, itu kenapa? membuat manajer terlalu bergantung mas Karena? pada teknologi, karena keputusan itu sering diambil berdasarkan apa yang dihasilkan oleh sistem itu tanpa melihat apa yang terjadi di lapangan. Jadi hanya bergantung pada data lah anggapannya. Baik, Kemudian data. ketika Oke. manajer lebih percaya laporan digital daripada kondisi lapangan, maka teknologi itu tidak lagi menjadi alat bantu, tetapi akan menjadi alat pengambilan keputusan. Nah, ketergantungan oke, berlebihan oke, pada oke. sistem informasi manajemen itu berbahaya. Karena saat sistem bermasalah, terus kemampuan manajer untuk mengambil keputusan itu akan melemah, Mas. Karena biasanya tanpa adanya sistem ya. Awalnya tanpa ada sistem kan manajer itu mengambil keputusan menggunakan analisisnya. Menggunakan analisisnya. Ketika ada sistem, ketika sistem itu masuk, berarti kan manajer akan bergantung pada itu, terus meninggalkan prosesnya gitu mas. Maunya instan aja gitu. Maunya instan aja. Iya. Manajer apa itu mas? Nah, SIM itu memang meningkatkan efisiensi mas. Pasti. Nah, tetapi secara tidak langsung mengurangi institusi manajer tadi. Ya pasti. Nah. Itu termasuk ada kontra di situ mas sebenarnya. Saya menjelaskan. Saya setuju dengan pernyataan tadi. Oke. Nah, manajer yang terlalu bergantung pada teknologi itu akan beresiko kehilangan kemampuan pengambilan keputusannya, Mas. Oke. Nah, yang seharusnya menjadi peran utama sebagai manusia mengambil keputusan itu tadi. Oke. Kemudian sampean yang kontra tadi. Kontra. Oke. Gimana ya, Mas? Gimana, Mas? Jadi- Agak kesini, Mas. Agak kesini. Nah, Jadi SIM itu bukan buat ketergantungan sebenarnya, tapi justru alat bantu. mengurangi ketergantungan manajer pada hal yang tidak meyakinkan. Sebenarnya kan kalau ya karena tadi udah mas ketawa sistem itu kan masa bilang sendiri apa coba? Yang mana itu? Yang sistem yang apa namanya? Oh, Mas. Manusianya bisa kan sistem bisa error. Oh, sistem bisa error lah. Sistem bisa error, human bisa error. Bisa error sama. Oke kan, SIM kan juga termasuk sistem toh mas. Emang sistem, bukan terlalu. Memang sistem kan. Jadi itu, bukan membuat
mereka bergantung pada teknologi secara berlebihan. Tapi teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat untuk mempercepat laporan atau alat bantu nih merapikan data, mempermudah pemantauan juga pasangan buat manajer. Tapi mas, keputusan itu tetap ada di tangan manajer, bukan di sistem. Oke. Terus karena sistem itu tidak bisa membaca konteks bisnis, apa yang kita maksud? Karena sistem tidak bisa membaca konteks bisnis tadi, jadi manajer itu memahami dinamika harusnya. Atau menilai risiko strategis manusia. Apa itu mas? Bukan lihat sistem. Kalau teknologi gimana? Ya sebenarnya pelan. Teknologi enak sih mas sebenarnya mas. Enak. Tapi yang namanya di sistem bisa error. Dia sistem bisa pasti. Human pasti bisa juga. Sangat bisa. Kalau human yang gena tapi sistemnya nggak gena kan sama aja. Sama mas kalau kita misal pakai AI itu mas, AI-nya nggak bisa apa-apa ya sama aja. Salah semua. Ya itu termasuk. Jadi manajer yang kompeten itu tetap memakai intuisi pasti kan. Tadi kan mas bilang dapat memakai intuisi. Jadi manajer yang kompeten itu pasti tetap memakai intuisinya, tidak menggunakan teknologi berlebihan gitu. Menggunakan pengalaman juga dan penilaian pribadi. Di garis bawahi ya. Manajer yang kompeten tetap memakai intuisi harus kompeten mereka. Ya mas. Kompeten. Jadi kalau dia kompeten seperti itu panas bu. Oke, terus ada lagi. Apa ya? Jadi kesimpulan menurut saya nih mas, dari statement saya, jadi ketergantungan itu bukan masalah sih sebenarnya mas. Bukan masalah, karena yang diandalkan itu adalah efisiensi dan akurasinya. Tapi dari kesempatan dari tergantung manajernya aja sih mas. Iya, tergantung manajer. Yang sampean bilang betul itu, yang tergantung manajer yang harus kompeten. Soal intuisi, soalnya bukan teknologi yang mengambil keputusan, tapi manajer yang mengambil keputusan. Seperti itu. Seperti itu. Stay itu. Oke, ternyata sudah 5 menit. Oke, 5 menit. Gak apa-apa. Jadi dari 3 statement yang kita di atas ya dapat disimpulkan dari beberapa isu tadi itu ada masing-masing pernyataan itu punya alasan pro dan kontranya masing-masing. Ada kelemahan, ada kelebihan. Kita tidak bisa hanya percaya pada pro saja, kita harus lihat juga pada kontranya juga. Iya pasti, soalnya kan semua kan gak ada yang sempurna. Oke, sekian dari saya dan Gambong. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup.